Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Ihya Ulumuddin, masih melanjutkan bab jual beli. Kita telah sampai kepada perkataan wa ammal a'ma. Adapun orang yang buta, fa innahu, sesungguhnya orang yang buta itu yabi'u, dia menjual, wa yashtari, dan dia membeli, ma, sesuatu, la yara, yang dia tidak melihatnya. Fala yasihu, maka tidak sahlah dzalika, hal itu, jual belinya orang buta. Jadi di antara syarat sahnya jual beli adalah maqud alahnya itu harus diketahui oleh dua belah pihak. Pihak mustari atau pembeli, dia harus mengetahui benda yang dia akan beli, sedangkan pihak penjual, dia juga harus mengetahui thamannya, yaitu benda yang akan digunakan untuk membeli, atau kalau zaman sekarang adalah uang. Jadi kalau objek yang akan diperjualbelikan itu adalah sesuatu benda yang ada di hadapan kita misalnya, maka syaratnya benda tersebut harus diketahui oleh pihak pembeli. Diketahuinya tadi secara sempurna, sehingga kalau pada kasus ini, yaitu yang melakukan jual beli ini adalah orang buta yang dia tidak bisa melihat bendanya, maka jual belinya orang buta tadi itu fasid, rusak atau tidak sah. Fal ya'murhu, maka hendaknya pedagang itu memerintahkan kepada orang buta tadi bi ayyuwakkila wakilan basiron, supaya orang buta tadi itu mewakilkan kepada wakil yang bisa melihat. Liyashtariya lahu au yabi'ah. Liyashtariya lahu, supaya wakilnya tadi itu membelikan lahu untuk orang buta tadi, au yabi'ah, atau untuk menjualkan bendanya orang buta tadi. Fayasihu taukiluhu, sehingga sahlah mewakilkannya orang buta tadi, wa yasihu bai'u wakilihi, dan sahlah menjualnya wakilnya orang buta tadi. Kesimpulannya, jual beli orang yang buta itu tidak sah. Kalau dia ingin melakukan transaksi jual beli, maka dia harus mewakilkan kepada orang yang bisa melihat. Kemudian kata beliau, fa in amalahu binafsihi, maka jika pedagang dia melakukan muamalah dengan orang yang buta tadi, binafsihi, dengan dirinya orang yang buta tadi, fal muamalatu fasidatun, maka adapun muamalahnya itu adalah muamalah yang fasidah, yang rusak, yang tidak sah. Wa ma akhadhahu minhu matmunun alaih biqimatihi, dan apa yang diambil oleh pedagang dari orang buta tadi itu ditanggungkan ke atas pedagang, biqimatihi, dengan nilainya. Wa ma sallamahu ilaihi aidan matmunun lahu biqimatihi, dan apa yang dia serahkan ilaihi, kepada orang buta tadi, aidan juga apa yang dia serahkan kepada orang buta tadi itu juga menjadi tanggungan lahu, baginya, biqimatihi, dengan nilainya. Jadi karena muamalah jual beli dengan orang buta itu adalah muamalah yang fasidah, yang tidak sah, yang rusak, maka apa yang diambil oleh pedagang dari orang buta tadi dan apa yang dia serahkan kepada orang buta tadi itu semua menjadi tanggung jawab pedagang.
Kata para ulama, al-maqbud bil aqdil fasid kal maghsub, yaitu sesuatu yang diambil dengan cara akad yang rusak itu kal maghsub, itu seperti barang yang digosok. Artinya, kalau barang tersebut itu masih ada, maka wajib dikembalikan. Tetapi kalau barang tersebut itu sudah rusak, maka dia wajib mengganti nilainya, yaitu wajib mengganti harga barang yang dia ambil tadi. Kemudian wa ammal kafiru, adapun orang kafir, fatajuzu maka boleh muamalatuhu, bermuamalah dengan orang kafir. Jadi pada dasarnya orang Islam itu boleh melakukan muamalah jual beli dengan orang kafir selama yang diperjualbelikan itu adalah sesuatu yang diperbolehkan juga. Lakin akan tetapi la yuba'u minhul mushafu, tidak dijual darinya al mushafu mushaf, walal abdul muslimu, dan tidak boleh juga dijual kepada orang kafir al abdul muslimu, yaitu budak yang muslim. Jadi orang Islam itu tidak boleh dia ini menjual mushaf kepada non muslim. Nah, jadi yang dimaksud dengan mushaf itu bukan Al-Quran. Tetapi kata para ulama, yang dimaksud dengan mushaf itu adalah segala sesuatu yang pada sesuatu itu ditulis ayat Al-Quran. Walau ayatan, walaupun hanya satu ayat. Jadi yang dimaksud mushaf itu adalah segala sesuatu yang pada sesuatu itu ditulis ayat Al-Quran walaupun satu ayat. Misalnya seperti buku-buku fikih atau seperti majalah-majalah yang di situ ada ayat-ayat Al-Qur'annya. Maka tidak diperbolehkan menjual ini semua kepada non-muslim. Begitu juga tidak diperbolehkan menjual budak muslim kepada non-muslim. Kenapa? Karena dikhawatirkan budak tadi dipaksa oleh majikannya untuk keluar dari Islam, dan pada dasarnya juga orang kafir itu nggak boleh menguasai orang Islam walaupun dia adalah seorang budak. Intinya menjual mushaf dan menjual budak muslim kepada orang kafir itu tidak diperkenankan, haram hukumnya. Kemudian wala yuba'u minhu as-silahu, dan tidak dijual kepada orang kafir as-silahu senjata. In kana min ahlil harbi, jika orang kafir tadi itu adalah termasuk orang kafir harbi. Jadi yang dimaksud dengan kafir harbi ini adalah orang kafir yang memusuhi Islam. Jadi kafir harbi itu adalah kafir yang memusuhi Islam. Jadi kalau orang Islam itu menjual senjata kepada kafir harbi, sama saja dia mendukung orang kafir untuk memerangi kaum muslimin. Fa'in fa'ala, maka jika dia melakukannya, dia menjual senjata kepada kafir harbi, fahya muamalatun mardudatun, maka adapun muamalahnya itu adalah muamalah yang tertolak, tidak sah plus haram. Wa huwa asin biha rabbahu, dan dia adalah orang yang bermaksiat biha dengan muamalahnya tadi, dia bermaksiat rabbahu kepada Tuhannya. Jadi haram hukumnya menjual senjata kepada kafir harbi.
Kemudian wa amal jundiyah, adapun tentara, minal Atrak, daripada Turki, wa Turkimaniyah, Turkistan, wal Arab, dan Arab, wal Akrad, Kurdi, kemudian wasurrak, para pencuri, wal khunatu, yaitu pengkhianat, wa akhlatur riba, dan pemakan riba, wa zalamah, orang-orang zalim, wa kullu man aktsaru malihi haramun, dan seluruh orang yang kebanyakan hartanya itu adalah haram, maka fala yambaghi, maka tidak sepantasnya ayatamallaka, memiliki, mimma, dari sesuatu, fi aidihim, yang ada pada tangan-tangan mereka, syai'an, sesuatu pun, li ajli annaha haramun, karena annaha, bahwasannya bermuamalah dengan mereka itu haramun, itu hukumnya adalah diharamkan. Jadi karena kebanyakan harta mereka itu adalah haram kebanyakannya, maka bermuamalah dengan mereka itu hukumnya adalah haram juga. Ila, kecuali, idza, apabila, urifa, diketahui, syai'un, sesuatu, bi'ainihi, secara tertentu, annahu, bahasanya sesuatu tersebut itu adalah halalun, itu adalah halal. Nah, kalau benda tersebut itu diyakini kehalalannya, maka mengambil benda tersebut dari mereka itu enggak masalah. Wa sayati tafsilu dzalika fi kitabil halali wal haram insyaallah taala, dan akan datang perincian itu semua di dalam kitab halal dan haram insyaallah taala. Nah, mungkin saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.